Sebelum kita mulai guys, kita dengar intro music ini guys. 3, 2, 1, go. Berakhirlah sudah kisah kita dalam percintaan yang menyakitkan. Pengorbananku selama ini hanya sia-sia. Terima kasih karena Anda masih lagi bersama-sama dengan Lebah Studio. Baru-baru ini ada satu posting daripada channel Vicky Naki yang menceritakan tentang perjalanan hubungan perniagaan antara Vicky Naki dan juga Ayana. Dan posting yang dibuat oleh Vicky Naki ini menggemparkan semua netizen. Yang mana posting ini membuatkan ada setengah-setengah netizen yang merasakan kenapa ini harus terjadi. Ada juga setengah netizen yang mengatakan bahwa kenapa Diana bersikap demikian. Banyak persoalan yang timbul setelah posting di dalam channel Vicky Naki pada beberapa hari yang lalu. Oke, kita jangan berlama-lama. Persoalannya mungkin terjawab di dalam video yang Vicky Naki huraikan. Apakah masalah yang sebenarnya yang terjadi antara Vicky Naki Diana, manajer Vicky Naki dan juga manajer Diana. Jadi kita saksikan video ini. Kurang mengenakan hati gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Cuman banyak juga dari kalian yang, Bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu. Karena kemarin ya mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Diana ada ngepost story masalah kayak dia ngelarifikasi gitu, dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih, dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini, tapi ya biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus Terpaksa ikut campur juga Vicky Naki. Sebab aktor utama dalam story ini adalah Vicky Naki. Ini mana ya Kak Tere ya? Mas Aziz? Mas Aziz? Ada Kak Tere nggak sih? Nah itu deh. Kak Tere sini dulu deh bentar. Nih, manajer Vicky Naki. Oh, ini manajer Vicky Naki. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Oke, kita ingat cerita Vicky Naki guys. Gini, aku dengan Diana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya kalian tahu sendiri Ome TV kan random gitu. Ya, nah setelah betul. itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Diana. Dan aku gimana ya, mungkin kalian lihat memang viewersnya gede, terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku, wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Diana kayak gitu. Nah aku pengen cerita, banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Diana, dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Wow. Sekitar 200 juta kali, 200 juta ya? 200 juta guys. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Bener Oh, Iya. Vicky Naki ini Jadi konsepnya itu waktu itu memang pas mempunyai Valentine juga ya, Iya, ya, untuk pendirian Valentine. yang bagus guys. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu. Terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Diana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya. Dan itu juga bukan Vicky juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Diana, settingan
buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Iya. Bener. Kayak gitu. Jadi that's why kita juga cancel ya walaupun nilainya cukup besar. Wah, besar Wah, 200 banget, 200 juta guys. Kenapa Lumayan. kita menceritakan Lumayan ini banyak tuh. supaya teman-teman juga tidak mensalah artikan pekerjaan kita dengan Benar, Shipper dengan ya. Shipper. Nggak salah paham ya. Ya, dan memikirkan kayak kita tuh memanfaatkan Memanfaatkan Dayana aja, seperti itu sih. Jadi ya kita makanya akhirnya menceritakan seperti Iya, ini benar. sih kayak gitu. Nah, sekarang masalah kenapa Dayana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu. Makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali. Oke. Ya, oke. Jadi gini, yang kayak pekerjaan kita sama si Dayana itu, kita tuh udah ada obrolan sebenarnya sama manajer antar manajer. Manajer antar. Oh, ini manajer Kita atau memang manajer? udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis. Oke. Ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu Yes. lalu kayak gitu. Oh ya, Nah, Kamis, Jumat. kita ada kendala nih kalau Sabtu, Ahad misalnya kan cuti. kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar Dolar, kan. benar. Dan kita tuh pada saat Western mau coba Union. lagi Memang lama ternyata prosesnya. dari banknya sendiri kita kan transfer dari bank. Dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Benar. Jadi fail. Nah, itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Dayana sendiri. Oh, oke. Kayak gitu, kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, kami 14 tanggal Maret. 14, dan pembayaran itu hari Senin. Itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu ya, sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham gitu kan, iya. bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu. Gitu. Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya itu kan, cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi ya itu alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah, karena kontennya itu ceritanya adalah Dayana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Oh, ini Oke. kontennya Sebenarnya, Dayana dapat hadiah. kita memang kayak bukan dari kita sih, dari shipper. Shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Dayana. Benar. Karena ada Oke. budget sendiri untuk Dayana beli hadiah sendiri gitu, apa yang Dayana mau kayak gitu kan. Nah, kenapa aku ngambil pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini tuh simple banget sih, Iya, benar. kayak gitu. Ya, itu jadi alasan kenapa kayaknya nggak ada masalah ini. Toh juga kan kita juga membantu Dayana dan timnya membuka peluang di Indonesia. Di Indonesia, benar. Iya, Ya, ini betul. sekitar jam Ulang diberi oleh Vicky jam Naki 1 waktu tim Indonesia, untuk Dayana. jam 2 waktu 2 ya, Indonesia atau jam 1 di Kazakhstan. Itu mereka baru akhirnya upload ya apa yang udah seharusnya kayak gitu, tapi cuma bertahan sekitar berapa menit itu di take down. Nah, dari sini Oh. kan yang sebenarnya langsung rame. Kena take down. Itu sebenarnya juga mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu, karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajernya Dayana, ini apa namanya, kan Dayana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu, tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah, ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Dayana dan tim manajemennya. Saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan, shipper dan mungkin juga timnya Dayana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Dayana jadi di take over sama Vicky kayak Bayaran gitu sih. Tapi ya nggak sesuai tahu kayak dengan gini ya, bakal Iya, jadi hasil malah nggak kerjanya. tahu jadinya malah seperti ini, jadi terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Dan kita kan juga belum sempat ngobrol sama timnya Dayana juga ya, belum sempat ini, tapi tiba-tiba sudah terjadi seperti itu. Jadi lewat klarifikasi ini sih kita berharap supaya teman-teman juga
tahu loh kayak gini sebenarnya. Iya, tahu kayak gini sebenarnya apa Yes. yang terjadi gitu sih. Nah kemarin setelah Diana upload story beberapa jam kemudian aku lihat Kak Tere nangis. Itu kenapa? Karena banyak yang salah paham sih kayak gitu loh. Dan Nge-hate kah? Nge-judge kah? semuanya. Aduh, aku jadi gak enak. Sedih aku. Gak apa-apa. Karena apa menangis ya? Karena manajer Vicky Naki guys. aku cuma berusaha untuk profesional di bidang aku sih kayak gitu kan. Aku juga pernah ikut campur untuk urusan pribadinya Vicky kayak gitu kan, karena Yes. kita just kayak teman kerja aja kayak gitu kan. Jadi kayak dibilang aku kayak gimana terus nggak profesional kayak gitu kan, menurut aku sudah do my best untuk partner kerja aku kayak gitu Yeah. loh. Terus kayak terjadi kesalahan kayak gini, terus ya kan di story-nya juga manajer kayak gitu kan, dia nggak nyebut nama sendiri kayak gitu manajer, tapi kayak itu merasa aku juga kok kayak gini ya kayak gitu loh, sangat disayangkan sih gitu. Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita, dari kesalahan kita yang udah kita lakuin. Terus kita juga minta maaf untuk shipper. Yes. Dan Vicky juga mau minta maaf sama pihak shipper yang sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully shipper karena dia nggak ada salah apa-apa. Oke, mungkin itu aja klarifikasi dari kita, dan Vicky sekali lagi mau minta maaf sama pihak shipper. Klarifikasi ini Dan mudah-mudahan sangat penting, guys. dari pihak Dayananya mengerti. Mudah-mudahan kalian dari klarifikasi ini ya ngerti lah kayak gini sebenarnya terjadi. Udah, mungkin gitu aja. Oke guys. Oke, demikianlah penjelasan daripada Vicky Naki dan juga manajernya guys. Kalau saya melihat secara keseluruhan dalam video ini, kunci utama masalah ini berlaku karena kualiti kerja yang tidak memuaskan. Apabila dalam beberapa detik, beberapa menit saja dia upload itu terus di take down. Ya, apabila di take down, maka terus tidak kelihatan guys, yang menyebabkan project ataupun konten pada kali itu gagal, yang menyebabkan kerugian. Atas perkara itu, pihak manajemen Vicky Naki membuat satu keputusan kerja sesuai dengan hasilnya, yaitu dengan memotong 50%. Dan isu ini menjadi besar apabila pihak Dayana tidak bersetuju dengan keputusan ini, dan menyebabkan berbagai status keluar dalam Instagram dan sebagainya. Dan perkara ini menjadi persoalan kepada netizen, apakah yang terjadi antara Vicky Naki dan Dayana pada part yang seterusnya. Apakah ini part yang terakhir, ataupun ada lagi cerita-cerita yang berlaku selepas ini? Kita tidak tahu lagi guys. Oke, pandangan pribadi saya, kunci utama pada masalah ini berlaku karena masalah berkaitan dengan duit guys, duit. Dan duit ini mesti diperolehi dengan hasil kerja yang sepatutnya. Itu adalah perkara yang sepatutnya berlaku. Pembayaran sesuai dengan penghasilannya. Itu adalah kunci utama. Dan di sini sebenarnya saya tidak menyalahkan pihak manajemen Vicky Naki, sebab mereka telah pun ready dan juga memberi peluang kepada pihak manajemen Dayana untuk membuka ruang di Indonesia, dan seolah-olah ruang yang diberi itu mereka tutup sendiri guys. Oke, itu adalah pandangan daripada Lebah Studio. Adakah ini berakhirnya hubungan mereka? Kita tidak tahu lagi. Sekian daripada Lebah Studio. Tersilap kata, tersalah informasi, mohon maaf. Jangan lupa sokong dengan cara menekan tombol lonceng dan juga subscribe guys. Dan yang paling utama, sekiranya Anda ada komen, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.